jerami kita manfaatkan untuk bahan baku jamur. Setelah bahan baku jamur, kita juga bisa untuk membuat pupuk organik dari bahan jerami itu. Nah, jerami yang dikumpulkan oleh masyarakat atau petani kita itu bisa ditukar dengan yang pertama pipa sambungan air bersih. Nah, kita sudah bantu ada 10 warga yang setiap panen mereka mengumpulkan jerami, kemudian kita manfaatkan untuk saluran pipa air, penukaran dengan air bersih dari galon air bersih, pupuk organik dan lain-lain itu bisa kita tukar dengan jerami. Padi pastinya dong di Karawang. Nah, kali ini saya lagi pengen wawancarakan juga nih para pegiat-pegiat di sekitar sawah yang ada di sini. Nah, kayaknya di situ lagi ada orang tuh di sawah tuh. Halo Pak, misi. Halo Sahabat Dai. Wah, ini kan Pak Endang ya? Iya. Iya, Pak Endang. Menurut Pak Endang nih ya, apa sih hal yang tidak bernilai di sawah, tapi ternyata itu justru berguna nih Pak? Nah, jerami biasa dianggap sebagai sisa dari hasil pertanian dan itu dianggap tidak ada manfaatnya. Oh gitu, terus manfaatnya apa Pak kalau gitu? Nah, alhamdulillah di kami jerami kita manfaatkan untuk bahan baku jamur. Setelah bahan baku jamur kita juga bisa untuk membuat pupuk organik dari bahan jerami itu. Oh gitu, kita boleh lihat prosesnya nggak nih Pak Endang? Boleh, siap. Oke deh kalau Let's gitu, go. let's go. Halo Sahabat Dai. Wah, ini tempat apa Pak? Ini adalah stok pengumpulan dari bank jerami kita. Oh, jadi ini bank jeraminya nih ya? Iya, betul. Yang tadi kita udah lihat bagaimana proses pengumpulannya di sawah ya Pak ya? Betul. Jadi supaya para petani, masyarakat jerami tidak dibakar, nah maka kami segera kumpulkan di bank jerami ini. Nah, ini adalah stok kami untuk satu musim panen. Jadi untuk satu musim panen ini sekitar ada 14 ton jerami yang sudah kita kumpulkan dari masyarakat. Wah, ini kira-kira sampai buat berapa lama Pak? Ini untuk 4 bulan ke depan untuk memproduksi jamur. Wah. Gitu. Oke, tapi ini didiamin di sini aja nggak apa-apa gitu Pak? Ini aman, memang kita simpan di ruangan di alam terbuka ini. Jadi jeraminya juga kan bisa mengalami pelapukan secara alami. Nah, nanti pada saat nanti kita proses untuk menjadi bahan baku jamur, maka ini akan hasil jamurnya akan lebih melimpah, akan lebih bagus. Terus abis ini tuh diapain nih Pak? Nah, ini kita nanti bisa ngelihat ke kubung jamurnya, kita bisa melihat produksi jamurnya. Mari kita lihat ke lokasi untuk pembuatan jamur. Oke, kalau gitu let's go Pak Endang. Kita sudah sampai di bank jerami kita dan kubung supa. Wah, ini tempat bank jeraminya nih Pak ya? Ya, ini tadi kita sudah dari stok jerami, ini dari bank jerami dan kubung supanya. Kalau di sini tempatnya ngapain Pak? Nah, di sini kita proses jeraminya untuk menjadi jamur atau menjadi supa. Nah, kebetulan ini ada Pak Deden. Oh, silakan oke. Pak Deden. Halo Pak Deden. Halo. Wah, jadi gimana nih Pak dari jerami bisa sampai jadi kubung supa jamur? Ya, jadi begini, awalnya jerami habis panen dari sawah kita ambil, kita kumpulkan di bank jerami ini. Lalu setelah itu kita proses untuk pengelepan. Kalau di sini namanya pengelepan. Pengelepan. Iya. Nanti jerami yang sudah terkumpul kita masukkan ke bak air. Ya, misalkan kita bikin kolam air lah di sini atau kita pakai bak plastik bisa. Jeraminya kita rendam, terus diangkat, terus digelar di tempat pengelepan.
atau pemeraman. Nah setelah itu disusun lalu ditaburi dedak sama kapur. Dedak tuh apaan tuh Pak? Bisa gilingan padi lah, yang halus, Kemudian itu disikep lah, kalau bahasa kitanya ditutup plastik ya. Lapis-lapis dulu, biar untuk satu masukan kubung. Berarti sekitar ada 2 ton ada. Wah, Sekitar 2 ton. banyak juga ya Pak ya. Betul. Tapi itu fungsinya buat apaan Pak? Nah itu penyelupan itu supaya jeraminya terfermentasi lah gitu ya. Terfermentasi. Nanti untuk bisa tumbuh jamur pada saat nanti di kubung jamur ya. Oh itu lubungnya? Ya ini kubungnya. Jadi jerami ini yang tadi sudah kita lapisi, kita campur dengan dedak dan kita campur juga dengan kapur. Itu untuk media tumbuhnya jamur. Oh oke. Kalau gitu kita boleh lihat tuh ke dalam tuh Pak. Boleh? Ayo. Oke, let's go. Mari, let's go, sahabat Dai. Nah, ini adalah jerami yang sudah kita proses tadi, sudah kita fermentasikan. Ini masuk ke dalam kubung jamur. Nah, ini berapa lama Pak Deden bisa kita ini kan? Sekitar 1 minggu. 1 minggu itu sudah bisa memanen jamurnya. Nah ini nanti setelah ini masuk juga kita panaskan, sterilisasi ya supaya jamurnya tumbuh banyak. Dan ini bisa bertahan selama berapa lama panen, berapa kali panen? Setengah bulan. Oh sekitar 2 mingguan. Nah kita nanti bisa panen jamur tiap hari. Nah setelah selesai panen jamur, jerami yang sudah membusuk ini kita bawa ke tempat pengolahan kompos kita. Kita jadikan bahan baku media tanam. Nah ini setelah disterilisasi selama 2 hari disterilisasikan, itu tidak boleh diganggu ya uapnya. Jadi uap panas yang kita inikan manfaatnya untuk pertumbuhan jamur. Dan ini dalam satu kubung ini biasa pada musim panennya ini bisa dapat berapa kintal ya? Sekitar 1,5 kintal untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan? Sampai 2 kintal. Sampai 2 kintal. Iya. Jadi dalam sekali panen itu kita bisa memanen 1,5 kintal sampai 2 kintal. Untuk jamurnya, karena kita juga ingin menghasilkan nilai lebih dari jamur ini, kita bekerja sama dengan ibu-ibu UMKM, ibu-ibu KWT kita untuk dibuat menjadi kerupuk jamur gitu. Nah ini nanti ibu-ibu bisa memproduksinya, kemudian juga dijual secara online, secara keliling ke warung-warung dan ke warga. Jadi memang value-nya ini atau nilainya terus kita tingkatkan dari jerami. Kita tingkatkan menjadi jamur, dari jamur kita tingkatkan menjadi kerupuk jamur. Nah sekarang limbahnya kita manfaatkan juga untuk nanti kita proses menjadi pupuk atau media tanam. Kalau jamurnya ini bisa langsung kita masak, bisa pepes jamur, bisa sop jamur, dan ini sangat luar biasa sekali. Enak banget, nanti sahabat Dai bisa nyoba untuk panen dan bisa juga untuk memasak. Ini adalah kasmur. Oh, apa ini Pak? Kasmur itu adalah sisa dari kubung jamur gitu. Ini dari kubung jamur yang tadi kita sudah lihat dari jerami yang dimanfaatkan untuk jamur atau supa. Nah, dari sisanya itu ada yang namanya kasmur. Nah, inilah kasmur yang akan kita manfaatkan untuk membuat media tanam dan kompos. Oh, tapi ini lagi dijemur dulu nih Pak. Ini adalah untuk proses alam supaya mereka lebih lapuk dulu gitu. Jadi kalau keluar dari kubung jamur itu kan masih ada gas metannya, jadi masih panas gitu. Nah, kemudian kita simpan di alam terbuka seperti ini biar dia ada pelapukan secara alamiah. Oh, ini gitu. berapa lama Pak? Ini kita sudah simpan kemarin hampir 2 bulan. Oke, Jadi baru lebih bisa. lama, lebih lapuk, lebih bagus lagi seperti itu. Jadi ini mulai mirip-mirip kayak tanah ini ya? Ya betul. Jadi kompos yang kita buat dari
jerami ini sudah seperti tanah. Nah, ini ciri yang sudah memang jadi. Padahal tadi tuh masih jadi jerami, terus sekarang tiba-tiba tuh udah semi-semi kayak tanah ya Pak ya? Betul. Buat media betul, tanam betul. soalnya ini ya. Dan ini kaya dengan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kenapa? Karena ada tadi dedak, ada juga kapur, gitu kan. Nah, jerami sendiri kita tahu itu banyak mengandung unsur kalium dan fosfor. Jadi sangat bagus pada tanaman. Nanti kita bisa buktikan tanaman kita yang menggunakan media tanam atau pupuk dengan bahan baku dari kasmur ini atau dari jerami ini. Oke siap. Nah ini udah siap nih Pak ya, mau Oke. dipikul ke sana Oke. nih. Ini kita akan proses untuk menjadi media tanam. Di tempat kita alhamdulillah sudah ada alat untuk pengolahannya. Ayo, Oke. sahabat Dai, kita jalan. Setelah kita kumpulkan dari kubung supa tadi kasmurnya, lalu kita proses, kita ayak, kita aduk dulu. Ini dengan sekam bakar, juga dengan hasil fermentasi dari eceng gondok. Kemudian kita kemas seperti ini. Pakai eceng gondok juga di sini Pak? Betul, karena eceng gondok juga bagi kita juga masalah untuk petani ya. Itu sangat mengganggu aliran air ke sawah. Nah, sebagai jawabannya kita juga ambil eceng gondok untuk fermentasi dan bahan baku dari media tanam atau kompos yang kita buat. Gitu. Oke. Ini sekali ayak bisa berapa banyak tuh Pak? Kalau produksi biasanya kita sekali ayak itu bisa sampai 100 karung ya, 100 sak gitu. Dan ini alhamdulillah sudah dipasarkan ke toko-toko kembang. Jadi konsumen kita adalah toko-toko kembang yang dijual juga untuk ke masyarakat seperti itu. Oke, ini lagi ngepak-ngepak nih Pak ya? Betul, ini lagi dikemas. Kebetulan ini ada pesanan dari toko kembang yang ada di Cibungur. Oh, gitu. jadi banyak pesanan juga ya? Ya alhamdulillah, kita udah hampir 1.500 sak kita jual ke masyarakat. Itu sekali buat tuh bersak-sak ya Pak ya? Ya, hampir 100 sak biasa kita buat dalam satu kali ini, Oke. satu kali proses. Wah, sangat bermanfaat sekali Pak ya. Dari jerami, dari eceng gondok yang tadinya nggak bernilai, jadi bernilai lagi nih Pak ya? Betul, betul sekali. Karena kami menghadirkan solusi dari sebuah masalah. Jadi dari jerami yang biasa dibakar, kita kumpulkan ke kubung jamur, kita olah menjadi jamur atau supa, kemudian sisa kasmurnya kita manfaatkan untuk media tanam. Wah, mantap. Tapi ini juga digunakan untuk pupuk di sini pastinya Betul, Pak ya? ini kita gunakan juga untuk proses yang pertama ini adalah penyemaian. Jadi ini media kasmur yang kita gunakan untuk penyemaian dari cabai rawit. Nah, seperti itu. Jadi kita konsepnya di sini sorga, sayuran organik keluarga. Widih, Jadi kita mantap. menghindari bahan-bahan kimia, maka kita menggunakan pupuk-pupuk organik seperti itu. Wah, mantap. Tapi kita boleh ingat gini Pak, bagaimana sih proses penggunaan pupuknya nih di tanaman sekitar sini? Boleh, boleh. Kita lanjut dari hasil kita proses, kita manfaatkan ke tanaman yang ada di sini. Oke, kalau Baik, gitu. let's go. Let's go. Inilah tanaman yang menggunakan media tanam yang kita buat tadi dari bahan baku jerami dan eceng. Wah, ini lagi mau panen apa ini Pak? Ini panen bayam Oh, yang kita menggunakan media dari sisa jerami tadi, kasmur tadi. Kita bisa lihat panennya, bayamnya besar-besar, sehat-sehat. Itu. Dan ini tentunya baik ya kita konsumsi karena ini secara organik. wah, mantap. Jadi kita mantap, secara mantap. organik. Jadi besar-besar banget ini Pak ya? Betul. Ini betul. berapa lama Pak hingga akhirnya bisa menjadi panen kayak gini? Ini sekitar 20 hari ini. Wow, 20 hari. dari 20 hari. kecil-kecil Dari kecil ya. sampai jadi kayak gini, wah subur 20 banget hari. nih ya. Dan ini kita konsumsi untuk para santri Oh, di pesantren ini. Begitu. jadi dimanfaatkan juga untuk para santri. Betul, konsumsi para santri. Wah, keren. Baik, kita mulai aja panennya ya. Ya, oke Kita Pak. lihat ini panen bayamnya. Wah, Silahkan
Pak Deden. Nah, lihat bayamnya. Widih, cakep Besar-besar. banget tuh, segar banget ya sahabat Dai. Betul. Ini. Wah, mantep. Kita nyayur bayam. Sayur. Ini lihat, sangat besar, sehat tanamannya. Wah, Luar biasa, sahabat Dai. Silahkan mencoba pupuknya dari bahan baku jerami dan eceng gondok. Kita lihat. mantep untuk sahabat Dai. Oke ya. Silakan nih Wah, yuk Luar kita biasa. ikutan manen dulu yuk. bayamnya, dan ini juga bisa menghasilkan sirkul ekonomi dan ketahanan pangan keluarga. Benar. Jadi kalau di rumahnya nih punya jerami, punya eceng gondok, gunakan aja nih ya Pak ya. Tentunya sudah difermentasi ya. Tentunya Iya. sudah kita olah dulu. Oke, kalau gitu yuk kita Siap. panen lagi sahabat Dai. Yuk. Oke, ayo kita panen lagi. Wah, Pak Endang, tadi kita udah ngeliat tadi proses panennya ya. Sekarang kamu ngomong ini apaan Pak yang lagi dijemur Pak? Wah, warna-warni kayak gitu. Nah, ini adalah plastik-plastik low value ya. Plastik-plastik yang nilai jualnya sudah tidak ada, dan ini kadang-kadang dibuang sembarangan ya. Ini nanti kita manfaatkan untuk menjadi bahan baku dari ganjel ban. Bisa Kita Pak dari akan sampah buat plastik? Bahan baku dari ganjel ban. Oh, Nah, apa kebetulan ini bahan bakunya kita menggunakan jerami, juga sekam padi. Kemudian kita juga ini menggunakan sampah segel. Oh, Kita juga manfaatkan untuk komposisi pembuatan ganjel ban dan cacahan dari sampah-sampah low value. oh yang tadi dijemur. Betul. Nah, ini sampah-sampah low value yang kita giling. Mm-mm. Ini dari sampah yang seperti ini. Nah, Oh, sampah-sampah yang sudah dibuang oleh masyarakat ya. Nah, Mm-mm. ini kita sampah low value ini kita cacah, Oh, oke nih. Ini ya Nah, sampah-sampah ini saset kita- sehari-hari nih. cacah. Oh, ini mesinnya nih Pak ya. Ya, ini mesinnya untuk kita cacah. Nah, ini hasil cacahannya, sahabat Dai. Ini plastik low value, kemudian segel, jerami, dan sekam padi. Nanti kita aduk Mhm. berdasarkan komposisinya. Kemudian kita akan buat, masukkan ke dalam mesin extruder. Oh, ini mesinnya nih Pak. Ya, ini mesin extruder di mana nanti bahan-bahan yang sudah kita campur Mm-mm. kita masukkan ke sini, dan hasilnya Apa nih? next Apa nih? episode. Di spill dulu ya sahabat Penasaran Dai kan? ya. Penasaran kan? Penasaran nih. Siap. Nanti kita lihat di episode selanjutnya ya. Episode selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak ya, kan banyak warga nih yang akhirnya ngumpulin jerami mereka nih yang tadinya sampah terus jadinya barang bernilai. Feedbacknya apa Pak kalau mereka ngumpulinnya ke bank jerami ini? Nah, jerami yang dikumpulkan oleh masyarakat atau petani kita itu bisa ditukar dengan yang pertama, pipa sambungan air bersih. Nah, kita sudah bantu ada 10 warga yang setiap panen mereka mengumpulkan jerami, kemudian kita manfaatkan untuk saluran pipa air, penukaran dengan air bersih dari galon air bersih, pupuk organik, dan lain-lain. Itu bisa kita ini tukar dengan jerami. Wah, jadi bermanfaat sekali untuk warga ya Pak ya. Betul, Tapi, betul. tapi dulunya tuh ini berarti dibakar aja gitu. Dulu dibakar, dan pembakaran jerami itu kita tahu itu bisa menghadirkan polusi udara. Oke. Seperti itu, dan pemanasan global ya. Nah, kita nanti bisa lihat bagaimana jerami ditukar dengan pipa sambungan air bersih, juga dengan galon isi ulang. Oke, kalau gitu Pak, let's go. Let's go. Tunggu Pak, ini apaan Pak? Biru-biru Pak? Nah, ini adalah biodigester atau biogas. Oh, biogas. Dari betul. apa Pak?
Ini adalah dari sampah EOSD dapur ya. Jadi sampah dapur pesantren, sampah-sampah organiknya kita masukkan ke biogas ini. Karena ini adalah salah satu desa mandiri energi berdikari. Jadi gasnya kita menggunakan biogas, untuk listrik juga kita ada sambungan PLTS. Nah, biogas ini dipakai ke dapur santri untuk masak. Wah, keren banget. Itu prosesnya diapain, Pak? Prosesnya ya tentu mulai dari memilah sampah ya, antara organik dan anorganik. Di mana yang anorganik ekonomis ditabung di bank sampah waste, kemudian anorganik non ekonomis atau plastik-plastik low value kita manfaatkan tadi untuk dicacah bikin ganjel ban. Nah, sampah organiknya masuk ke sini. Nah, di sini itu dicampur dengan kohe sapi, ditambah dengan eceng gondok, dan juga ada mikroorganisme yang kita tambahkan ke sini sehingga gasnya ini bisa dipakai dalam satu hari itu bisa sampai 2 jam untuk proses masak, dan ini sangat luar biasa, bisa menghemat penggunaan gas dari dapur gitu. Wah, keren. Jadi ini biasa sehari-hari penggunaannya dari sini ya, Pak ya? Salah satunya gasnya dari biogas ini. Berarti nih sahabat DAI kalau misalnya lagi mau hemat gas bisa pakai cara ini ya, Pak ya? Betul, dan ini bisa dimanfaatkan untuk keluarga. Wah, akhirnya nih kita udah keliling-keliling di sini, Pak Endang. Ya. Wah, makasih nih kita udah diajak keliling-keliling nih. Tapi ngomong-ngomong, ini tuh udah sejak kapan sih Pak inovasinya, Pak? Inovasi ini sebenarnya sudah mulai dari tahun 2023 ya. 2023 terus kita berlanjut, yang alhamdulillah dengan bantuan dari PT Pertamina Patra Niaga Cikampek, kita bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi yang kita inginkan. Wah. Jadi selain tadi permasalahan jerami, juga permasalahan sampah, di mana ini bisa menghadirkan ketahanan pangan dan sirkul ekonomi bagi keluarga. Jadi ini mungkin dari gerakan dari Pak Endang juga kali Pak ya, melihat jerami biasanya dibakar gitu menimbulkan polusi ya Pak ya? Betul. Ini adalah solusi bagi permasalahan di lingkungan masyarakat. Oke, tapi ngomong-ngomong nih Pak ya, apa yang kita tanam sekarang itu untuk masa depan ya Pak ya? Betul. Jadi kalau kita menjaga bumi dari sekarang nih untuk supaya mengurangi polusi kan juga akan dinikmati oleh kita juga di masa depan nanti ya, untuk anak cucu ya Pak ya? Betul. Investasi baik kita hari ini terhadap lingkungan atau kepedulian kita terhadap lingkungan, maka ini akan dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Wah. Jadi kalau kita mau menyayangi anak cucu ke depan, maka sayangilah bumi kita, maka pedulilah pada lingkungan kita. Wah, mantap sekali ini. Terima kasih banyak sekali waktunya Pak Endang. Kita udah diajak banget melihat keliling-keliling ya. Pasti banyak sekali edukasi yang menginspirasi sahabat DAI di rumah. Semoga Terima kasih. nanti kita balik lagi Pak ya. Pengen ngeliat tuh gimana hasilnya dari sampah low value yang dicampur sama sekam padi, sama jerami, dan juga sampah label itu jadi ini Pak ya. Jadi ganjil ban. Ganjil ban. Nanti kita lihat lagi Pak ya bagaimana hasilnya Pak ya. Terima kasih Oke, sahabat dadah, DAI TV. Pak Endang. Dadah.